Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma Fatia dengan NIM 26050123140141 dengan PJK Surya. Jadi di sini aku mau melakukan tutorial SIG. Jadi tutorialnya itu adalah Euclidean distance dan reclassify. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke INA Geoportal. Lalu kita buka aja ini INA Geoportalnya. Sebenarnya atas juga nggak apa-apa sih. Sesuai dengan loading. Sorry ya, loading banget. Oke, di sini kita ke sudah. Data ini masuk dulu aja sih. Mungkin nah ini udah masuk. Mungkin aja ke email. Tunggu. Sorry ya, intinya baru data dulu ya. RBI ya, RBI. Lokasi Semarang. Semarang kita pilih 25K. Sebenarnya yang ini saya udah pernah lakukan sebelumnya itu sebenarnya bisa 25 bisa 50K, tapi bedanya itu ada di resolusinya. Tapi kalau misalnya 25K itu kan downloadnya lebih cepat, dan di sini kita mau biar lebih cepat aja ini tutorialnya, jadi kita pakai yang 25K. Ini udah belum ya guys, harus sudah ya. Ini udah gara-gara aku kayak udah pernah ngedownload sebenarnya, karena yang praktikum sebelumnya tuh kita udah pernah ngedownload yang ini. Terus sebentar, gua masih sorry. Aku bikin folder baru aja, soal takutnya kayak ketukar sama ini kan. Tadi udah ngelakuin sih apa si udah ngelakuin praktikumnya. Nah, di praktikum itu kita memakai itu yang sama, jadi biar nggak tukar kita ubah kita ganti aja. Ini salah deh. Sige. Jangan lupa ekstrak dulu. Oh ya, ekstrak yes, ekstrak yes. Sambil itu kita tunggu, kita buka ArcMap. Tadi ArcMapnya soalnya yang sebelumnya. Saya bisa langsungin aja sih. Aku silang terus aku gak apa. Kita kan lagi tutorial jadi dari awal. Dua sama loadingnya. Ini ekstraknya nggak tahu. Tapi masih banyak itu sih datanya. Tapi ini kayak banget. Banget. Tunggu dulu ya. Sorry ya. Oke, ini ArcMap udah kebuka. Sama dulu. Tapi kayaknya belum. Ya.
banyak banget sih. Sebenarnya nggak sebanyak itu ya, mungkin kayak namanya juga laptopnya udah ya ini kecapean nih. Nah, sudah selesai guys. Oke, jadi setelah aku download yang dari setelah kita download yang dari di apa namanya Inage portalnya, kita tuh kan harusnya masuk ke ArcGIS. Harusnya kita akan masuk ke ArcGIS. Terus di ArcGIS itu tunggu dulu loading. Oke, di ArcGIS itu kita tuh seharusnya membuat ya Euclidean sama Reclassify. Nah, tapi karena aku dari tadi aku coba itu error, dan aku juga udah ngomong sama Kak Surya, itu diperbolehkan untuk aku menggunakan data dari praktikum yang aku lakuin kemarin. Nah, ini adalah data aku yang tadi aku pas praktikum. Jadi, sebentar ini kita unchecklist dulu aja. Ya. Jadi, data yang pertama kali kita masukin itu pas lagi praktikum itu kan, kita kan ke add data kan. Di add data ini kita masukin kok agri sawah? Bukan agri sawah. sorry. Maaf ya. Bukan agri sawah ya guys. Kita masukin, wait, where is it? Nggak ada di sini. Administrasi sih mana ya? Apa aku kepencet silang kah? Oke, kita masukin administrasi desa kan. Kita masuk administrasi desa. Lalu di administrasi desa ini, ini ada. Administrasi desa ini kita kan tadi tuh pas praktikum kita menggunakan daerah Jeragung gitu. Cara nyarinya gimana? Misalnya kita di sini tuh kita belum menemukan di mana si Jeragung itu. Kita tuh klik kanan, lalu kita ke Open Attribute Table. Lalu di Open Attribute Table kita bisa di antara dua ini. Kita bisa ke Select by Attributes atau kita pilih ke Table Option. Di Table Option ini kita bisa memilih di bagian, tapi karena menurut aku lebih gampang untuk memakai Table Option, kita pilih Find and Replace, lalu kita cari Jeragung. Kita klik aja daerah yang mau kita cari, lalu kita find next. Lalu di sini udah kelihatan kalau misalnya di sini tuh lihat. Sini ada Jeragung, lalu kita klik di bagian yang paling kanannya ini, lalu akan berwarna biru. Ini kita silang aja tabelnya. Sorry, ini agak kegeser. Nah, setelah kita menemukan si daerah ini, baru kita bisa ke klik kanan, lalu kita ke data, lalu kita ke export data. Tapi karena di sini aku udah dapat si Jeragungnya. Ini ada di sini. Nah, itu. Jadi Jeragung ini kalau kita mau ini jangan lupa kita kasih penamaan nama underscore Jeragung. Ini aku ngasih nama Jem karena panggilanku Jem. Sorry kalau misalnya namaku beneran Najma guys. Oke, ini anyway setelah kita mendapatkan si daerah si Jeragung ini, lalu kita ke add data lagi. Di add data ini kita masukkan jalan. Di sini kita akan lihat ini kita memasukkan LN atau line. Itu kita awalnya tuh mendapatkan jalan secara keseluruhan. Wait, sorry. Kok bisa? Nah, di sini. Ini aku nggak tahu kenapa ini nggak ada. Ini kita masukin. Sorry. Ini. Kita masukin dia. Kita add. Nanti kita bakalan dapat si data yang keseluruhan ini gitu. Tapi karena kita itu gimana ya ngomong ya, kita cuma mau kayak ngambil di daerah yang kita teliti bisa dibilang itu. Jadi ini kita klip dengan cara kita membuka geoprocessing, lalu kita ke klip, lalu di klip itu nanti kita input feature-nya, kita pilih yang jalan LN yang tadi kita udah iniin, terus klip feature-nya kita pilih yang nama underscore daerah gitu. Untuk output feature kelasnya kita pilih clip underscore LN. Tapi di sini udah ada clip underscore LN-nya. Oke, ceritanya di sini kita udah masukin clip. Wait, clip LN. Where are you clip LN? Nah, di sini clip LN. Lalu kita unchecklist aja di bagian jalan LN-nya. Itu udah dapat. Setelah kita udah dapat ini, kita tuh ke Art Toolbox. Nah, di Art Toolbox ini,
toolboxnya nggak mau ada. Di art toolbox ini kita ke Euclidean distance. Nah, di Euclidean distance ini untuk input rasternya itu kita pilih yang clip ln. Terus untuk di output distance rasternya kita pilih Euclidean underscore ln. Oke. Lalu di input barrier ini kita pilih yang nama underscore daerah itu. Sorry. Untuk di environment kita pilih di processing extent kita pilih untuk yang di extend yang defaultnya kita pilih ke nama underscore daerah. Kita pilih yang ini ya, nama underscore daerah. Terus untuk yang di raster analisisnya untuk cell size-nya benar maksimum. Untuk cell size projection methodnya kita pilih convert units benar. Nah, untuk di mask-nya kita pilih nama underscore daerah. Tuh. Lalu kita klik OK aja. Kalau udah ya, ini aku masih kosong karena aku takut nanti jadi double. Gitu. Jadi ini intinya udah gitu. Silangin aja karena kita udah selesai. Terus di bagian sini kan nanti bakalan muncul si Euclidean AR-nya ini kan yang ini. Mungkin di sini nggak kelihatan karena kita masih kita kayak masih ada si nama underscore daerah ini. Nah, tapi kita langsung reclassify aja. Pertama kita ke reclass. Nah, di reclass ini kita ada reclassify kan. Nih, reclassify kita klik. Nah, itu di input rasternya of course kita pilih yang kita pilih yang Euclidean LN. Sebenarnya karena udah ada datanya aku jadi agak bingung dikit ya. Kita pilih Euclidean LN. Terus untuk reclass-nya itu reclass nggak usah diapain. Ini kan aku belum masukin jadi dia nggak ada. Nggak bisa muncul ya. Ini aku klik aja. Kok reclassify? Sorry. Ini bukan reclassify guys, ini yang Euclidean. Nah, ini Euclidean. Klik. Nah, di sini baru kita bisa tahu, value-nya itu kok nggak salah tetap. Nah, ini baru kita klik yang di sini reclassify. Nah, ini reclassify-nya kan awalnya 9 ya. Kita pilih jadi 5 aja gitu. 5 ini. Ini aku ceritanya aja, ini nggak bakal aku okein. Nah, itu udah kita masukin ini. Harusnya kita klik OK. Jangan lupa output raster kita ganti jadi reclassify underscore ln, atau kalau misalnya kalian mau lebih pendek itu namanya jadi rec underscore ln, atau reclass juga boleh. Intinya kalau udah selesai klik OK aja. Tapi sini kan aku udah ada, jadi ini aku silang aja. Tapi ntar biasanya kalian kayak nunggu kalian mendapatkan si reclassify ln. Nah, di reclassify ln ini, nah ini kan gak kelihatan ya guys. Lalu kita untuk jam jarak gungnya kita unchecklist, lalu kita akan menemukan ini. Kok AR sih? Sorry. Nah, Euclidean LN. Maaf ya. Nah, ini. Kan awalnya dia tuh yang Euclidean tuh yang ini. Terus karena kita tuh kayak bisa dibilang tuh mau kayak menyudutkan, mau mengklasifikasi ulang. Jadi kita reclassify dari awalnya 9 ke 5. Jadi tuh, jadi kelihatan lebih. Ini kalau misalnya kita lihat, kita buka. Nah, tuh. Kan awal udah 9, jadi 5 doang gitu, guys. Udah, ini udah untuk yang LN atau lainnya itu udah. Lalu kita lakukan hal yang sama ke yang lain. Caranya sama, kita ke add data, lalu kita pilih yang kita pilih yang ini dulu aja. Kita pilih sarana ibadah. Kita bisa sarana ibadah. Ini kok. Nah, kita pilih sarana ibadah. Nah, sarana ibadah ini masih di daerah lain juga bisa ada kan. Jadi kita ke geoprocessing lagi, kita klik lagi, masih sama juga caranya, masih kita input feature-nya, masih yang sarana ibadah PT itu. Terus klik feature-nya kita pilih yang jam jeragung atau nama underscore daerah. Untuk output feature-nya kita beri kenamaan clip underscore clip underscore PT gitu. Terus ntar kita klik OK aja. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan nanti kita akan mendapatkan nilai si clip PT ini.
Ini untuk sarana ibadah kita checklist. Nah, kita dapat sarana ibadahnya segini yang ada di Jeragung. Nah, kalau misalnya udah selesai, sama lagi kita ke Euclidean distance. Di Euclidean distance, ini untuk input rasternya kita pilih yang clip_pt. Ini aku klik aja biar kayak. Terus untuk yang input barrier-nya ini, output distance rasternya ini kita beri penamaan Euclidean_pt. Lalu untuk di input barrier raster of or feature class-nya kita pilih yang jam Jeragung. Nah, setelah itu kita ke environments lagi. Nah, di environments untuk processing extend-nya untuk default kita ganti jadi jam Jeragung. Lalu, lalu untuk raster analysis-nya untuk cell size-nya sama maximum, untuk cell divergence method yang masih convert units, untuk mask-nya kita ganti jadi jam Jeragung lagi. Terus kita klik OK. Terus ini harusnya kita klik OK tapi nggak usah karena kita udah punya. Nah, ini Euclidean PT. Sebenarnya kalian tuh nggak terlalu bisa ngeliatan gara-gara sih ada si jam Jeragung kayak di pinggir-pinggirnya kelihatan tuh kayak ada kayak gambar warna-warna yang keluar. Ini mungkin aku langsung aja kali ya. Nah, kelihatan kan titik-titiknya itu. Nah, kita reclassify dulu guys, karena kita mau dari yang awalnya 9 itu menjadi 5. Untuk di input rasternya kita ke Euclidean yang PT, yang point. Lalu untuk reclassify field-nya masih sama, terus kita reclassify ini sama. Untuk classes-nya kita ganti jadi 5 aja. Tuh. Terus ini kayak klik 5, terus ini klik OK. Ini kita klik OK, tapi ya seperti yang aku bilang kita sudah punya, jadinya nggak usah kita klik OK. Nah, ini kita dapat reclassify. Ini aku nambah PT2 karena tadi pas lagi program sempat error juga, jadi aku ada 2 reclassify. Oh wait, this is PT nggak sih? This is PT. This is area, if I'm not mistaken. Iya, ini area. Oh maaf guys, ini kayak aku salah pemberian nama, nanti aku rename. Anyway, ini udah dapat untuk Euclidean sama reclassify pointnya untuk yang sarana ibadah. Lalu kita kembali lagi untuk ke ini kita checklist. Kita kan kembali lagi nih ke Jeragungnya. Lalu kita ngelakuin yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu adalah area atau agri sawah. Kita kayak data lagi. Ya, data ini agri sawah yang AR, kita klik aja, besok kita klik add. Nah, ini udah dapat ini agri sawah AR-nya. Nah, ini kan sama masih yang kayak secara Kota Semarang keseluruhan. Lalu kita ke clip ke geoprocessing. Lalu kita ke clip. Lalu di clip itu kita masukkan input features-nya itu yang agri sawah, Terus yang clip feature-nya kita pilih yang jam Jeragung. Lalu untuk output feature-nya kita pilih yang nama underscore clip underscore area atau AR. Tuh, ntar kita akan mendapatkan ini clip AR ini. Ini kita checklist saja. Tuh, kita akan dapat untuk dalam si daerah Jeragung aja. Nah, setelah itu kita mau ini aku mau dulu ya. Aku mau rename dulu. Karena aku salah penamaan, maaf ya. Aku nggak tahu kenapa aku namainnya PT. Ini AR ya. Sorry. Oke. Terus ini kan kita ke Art Toolbox. Nah, di Art Toolbox ini kita ke Euclidean distance lagi. Kita masukkan input raster feature-nya, kita pilih yang clip AR. Untuk output distance raster-nya kita memberikan penamaan Euclidean AR underscore AR. Lalu untuk input barrier raster atau feature class-nya kita pilih yang jam Jeragung. Yang ini. Lalu setelah itu kita ke environments, kita ke processing extend. Untuk extendnya kita pilih yang jam Jeragung atau nama underscore daerah. Terus untuk ke raster analisisnya sama aja kayak yang sebelumnya. Untuk masknya kita pilih yang nama underscore daerah, terus kita klik OK aja. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini.
Oke, ini kita unchecklist aja dulu. Nah, itu kita akan dapat nih, ini dalam si daerah, dia tuh kayak melingkari si daerah yang agri sawah itu sendiri. Lalu kita ke art toolbox, di art toolbox itu kita ke reclass, untuk reclass kita reclassify. Input feature, input rasternya masih sama, kita Euclidean AR karena kita mau yang area. Nah, untuk di classesnya sama, kita ke classification atau di class dulu. Ini kita class, kita ganti di 5. Wait, ganti. Kita jadi 5. Kita klik OK aja. Di sini harus kita klik OK. Oke, balik lagi. Kita sudah mendapatkan rec. Tuh. Kelihatan nggak sih ini kayak awalnya tuh kan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu intinya banyak. Terus kita jadi cuma 5 doang. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 warna. Jadi dia kayak mengklasifikasi ulang kelas yang awal tadi banyak jadi lebih sedikit gitu. Oke, ini kita berarti udah selesai ini untuk yang AR-nya atau areanya. Jadi sekian, mohon maaf kalau misalnya aku nggak yang bener-bener dari awal, maksudnya nggak yang bener-bener aku contohin dari awal, karena emang kebetulan tadi tuh error mulu, kayak ada tanda apa sih, ada tanda yang seperti ini, aku tunjukin aja. Soalnya aku udah tanya Kak Surya juga, katanya itu tuh masih kayak belum ada solusinya, itu bakalan muncul kayak gini. Itu kalau misalnya kayak gitu, qadarullah. Oke, sekian. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah. Oke, kasih.